Pernah nggak sih kamu lagi asik nongkrong atau lagi santai scroll sosmed, tiba-tiba ada bahasan seru tentang orang lain, entah itu kabar bahagia, kabar kurang mengenakan, atau sekadar tebak-tebakan soal kehidupan seseorang. Jujur aja deh, pasti pernah kan ikut nyimak atau bahkan nimbrung. Nah, fenomena suka ngobrolin orang ini, atau yang lebih kita kenal dengan istilah gosip, ternyata bukan cuma sekadar kebiasaan iseng loh. Ada penelitian menarik di baliknya, yang coba menguak, kenapa sih kita ini kok ya demen banget sama yang namanya gosip. Para ilmuwan dari berbagai bidang, mulai dari psikologi sampai sosiologi, udah lama penasaran sama perilaku yang satu ini. Mereka melakukan berbagai penelitian untuk mencari tahu akar penyebabnya. Salah satu teori yang cukup kuat adalah soal ikatan sosial. Dulu banget di zaman purba, kemampuan untuk berbagi informasi tentang anggota kelompok itu penting banget buat kelangsungan hidup. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang curang? Siapa yang lagi ada masalah? Informasi kayak gini bisa bantu kita untuk tetap aman dan solid sebagai sebuah komunitas. Nah, secara nggak sadar, mekanisme ini kayaknya masih ke bawah sampai sekarang. Nggak cuma itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa bergosip itu bisa memberikan semacam rasa superioritas atau validasi diri. Ketika kita tahu informasi yang orang lain nggak tahu, atau ketika kita sepakat dengan orang lain tentang kekurangan seseorang, tanpa sadar kita merasa sedikit lebih baik atau lebih benar. Ini mungkin kedengarannya kurang enak, tapi ya begitulah sisi gelap psikologi manusia. Terus yang menarik lagi, ada juga penelitian yang bilang kalau gosip itu bisa jadi cara kita melepas stres atau kebosanan. Ngobrolin hal-hal ringan tentang orang lain bisa jadi hiburan atau pengalih perhatian dari rutinitas sehari-hari yang mungkin menjemukan. Apalagi kalau gosipnya agak pedas, biasanya lebih seru kan? Meskipun kita tahu nggak baik, tapi ya kadang susah nolak. Tapi setelah kita telaah, kenapa kok kita suka banget sama gosip? Dan sebenarnya, gosip itu lebih banyak manfaatnya atau malah lebih banyak ruginya. Kalau kita lihat dari sisi manfaat, seperti yang tadi sempat dibahas, gosip bisa mempererat ikatan sosial dalam kelompok kecil. Berbagi informasi, apalagi yang sifatnya personal, bisa menciptakan rasa kedekatan dan kepercayaan. Selain itu, gosip juga bisa jadi early warning system, semacam alarm dini kalau ada sesuatu yang gak beres di lingkungan sekitar kita. Misalnya, gosip tentang seseorang yang suka menipu, bisa bikin orang lain jadi lebih waspada. Dan, yaitu tadi, sedikit hiburan atau pengalih perhatian juga bisa jadi manfaat kecil dari bergosip. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kerugiannya. Ini jelas lebih banyak dan lebih serius. Yang paling utama tentu saja dampak negatif pada orang yang digosipkan. Reputasi bisa rusak, kepercayaan diri bisa hancur, bahkan bisa berujung pada masalah yang lebih besar di kehidupan sosial atau profesional mereka. Belum lagi potensi informasi yang gak akurat atau dibesar-besarkan. Gosip seringkali berkembang liar seperti bola salju, dan kebenarannya bisa jauh berbeda dari apa yang beredar. Selain itu, kebiasaan bergosip juga bisa menciptakan lingkungan yang gak sehat dan penuh prasangka. Orang jadi saling curiga, gak ada keterbukaan, dan potensi konflik jadi lebih tinggi. Dan yang gak kalah penting, terlalu sering bergosip bisa bikin kita fokus ke kehidupan orang lain dan jadi lupa sama diri sendiri. Energi dan waktu kita habis buat ngurusin urusan orang. Padahal masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Kalau kita tarik kesimpulan dan kita analisa lebih dalam, meskipun ada beberapa manfaat kecil dari bergosip, kayak perekat sosial atau hiburan sesaat, kerugian yang ditimbulkannya jelas jauh lebih besar dan lebih signifikan. Dampak negatif pada individu yang digosipkan, potensi penyebaran informasi palsu, dan terciptanya lingkungan sosial yang gak sehat adalah konsekuensi yang gak bisa kita anggap remeh. Jadi lain kali kalau ada ajakan buat ngobrolin orang, mungkin kita bisa tarik napas sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ada hal lain yang lebih bermanfaat untuk kita lakukan? Jadi tentukan sendiri kamu ingin menjadi seperti apa. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Tapi kalau aku boleh kasih saran, sebaiknya tidak perlu. Kalau versiku, aku lebih memilih melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya misalnya dengan membuat video seperti ini, atau melakukan apapun yang lebih positif versi kalian masing-masing.